Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pier Mainanda dari TPB 18 Prodi Matematika dengan NIM 120160045. Di sini saya akan menunjukkan program yang saya buat dengan menggunakan konsep perulangan, percabangan, dan array. Program ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS PKS yang kedua. Pemaparan yang akan saya lakukan adalah latar belakang dari program, terus ada flowchart programnya, dan program dengan bahasa pemrograman C++. Jadi saya akan membuat dua program. Yang pertama adalah program di bidang fisika dengan materi tekanan hidrostatis, dan program di bidang kimia dengan materi penurunan titik beku. Yang pertama ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi karena adanya zat cair yang tidak bergerak pada kesetimbangan karena adanya gaya gravitasi. Mengapa saya memilih bidang ini? Saya memilih bidang ini terutama karena dengan materi tekanan hidrostatis karena ada banyak penerapan materi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, seperti peletakan lubang di bawah bak mandi, dasar bendungan yang dibuat lebih tebal, aktivitas penyelam, dan pemasangan infus. Lalu, untuk program kedua, dengan bidang kimia, materi penurunan titik beku. Titik beku adalah suatu keadaan di mana suhu dan tekanan tertentu suatu zat cair dengan cairan yang berisi zat padat berada pada keadaan setimbang. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarutnya disebut dengan penurunan titik beku larutan. Alasan saya memilih bidang ini dengan materi penurunan titik beku adalah karena penerapannya, yaitu penerapan cairan dalam cairan anti beku, kemudian untuk mencegah dan mencairkan salju, dan untuk menemukan massa molar. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat latar belakang program, yaitu dari Zenius dan dari Ruang Guru. Saya akan menjelaskan program tentang menghitung tekanan hidrostatis dengan menggunakan flowchart. Pertama, saya mendeklarasikan nilai menjadi array, kemudian pilihan menjadi integer, lalu perulangan dengan for, dan percabangan dengan if. Di sini saya memasukkan perintah untuk pengguna memasukkan pilihan mereka. Untuk pilihan pertama, pengguna dapat menghitung tekanan hidrostatis, untuk pilihan kedua dapat menghitung massa jenis, pilihan ketiga dapat menghitung tinggi. Lalu, nilai yang diinputkan bersifat array. Kemudian ada assignment. Di sini merupakan sebuah rumusan yang pasti perhitungannya akan sesuai dengan rumusan yang ditulis dengan assignment. Kemudian terakhir akan muncul output akhir, yaitu nilai akhirnya dan satuannya. Lalu, saat pengguna memasukkan angka 4, program akan otomatis selesai atau perhitungan berakhir. Akan saya jalankan. Di sini saya akan menghitung tekanan hidrostatik, masukkan massa jenis, gravitasi, dan tinggi. Kemudian, Cout akhirnya akan menjadi tekanan hidrostatisnya adalah 49.000 Pascal. Begitu seterusnya sampai pengguna memasukkan angka 4 hingga program selesai. Di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan tekanan hidrostatis dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Sama seperti flowchart tadi, ini merupakan deklarasi. Kemudian saya menggunakan perulangan for dan percabangan if. Untuk perulangan,
saya menggunakan cout berupa selamat datang, lalu pilihan opsi untuk perhitungan, penjabaran opsi untuk perhitungan, dan perintah untuk memasukkan rumus yang dipilih. Lalu, untuk pilihan pertama adalah untuk melakukan perhitungan mencari tekanan hidrostatis, pilihan kedua mencari perhitungan untuk mencari massa jenis, lalu pilihan ketiga melakukan perhitungan untuk mencari tinggi. Jika memilih perhitungan 4, maka program otomatis akan selesai atau perhitungan akan selesai. Kita akan mencoba menjalankan program. Di sini saya mencoba untuk menghitung nilai tekanan hidrostatis, masukkan massa jenis, masukkan nilai gravitasi, dan masukkan tinggi. Kemudian akan didapatkan nilai tekanan hidrostatisnya adalah 49.000 Pascal. Begitu seterusnya sampai user memasukkan pilihan 4 atau angka keempat sehingga program selesai. Saya akan menjelaskan perhitungan mengenai penurunan titik beku. Sama seperti flowchart pada program pertama, ada deklarasi, kemudian saya juga masih menggunakan perulangan dan percabangan yang sama, yaitu for dan if. Untuk output di perulangan sendiri masih sama, perintah untuk memasukkan rumus yang akan digunakan, kemudian jika pengguna memerintahkan atau menginputkan nilai 1, maka akan menghitung penurunan titik beku, jika 2 akan menghitung nilai molalitas, dan jika 3 akan menghitung nilai tetapan. Inputan yang dimasukkan pun bersifat sama, yaitu array, kemudian ada assignment, di mana ini merupakan rumus yang sudah pasti perhitungannya sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di sini. Lalu, untuk output atau keluaran terakhir akan berisi nilai akhir dan satuan. Lalu, jika pengguna memasukkan angka 4, maka program akan otomatis selesai dengan output tidak ada perhitungan yang dilakukan. Berikut akan saya jalankan. Di sini saya akan menghitung nilai molalitas. Masukkan nilai penurunan titik beku, misal 35. Tetapan 1,83. Nilai akhirnya, nilai molalitasnya adalah 19,125 sekian molal. Kemudian akan muncul program lagi karena tidak menginputkan angka 4. Tidak ada program lagi yang dilakukan atau program selesai. Di sini saya akan menjelaskan program tentang menghitung penurunan titik beku dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini merupakan deklarasi sama seperti flowchart. Kemudian, sama seperti program pertama, saya juga menggunakan perulangan for dan percabangan if. Untuk perulangan, nanti saat di-run akan memunculkan pilihan untuk perhitungan, lalu penjabaran untuk perhitungan, dan perintah untuk memilih perhitungan yang akan digunakan. Bila dipilih opsi pertama atau pilihan pertama, maka akan muncul output untuk menghitung penurunan titik beku. Jika dipilih opsi kedua, maka akan muncul keluaran untuk menghitung nilai molalitas, dan jika dipilih opsi ketiga, maka akan muncul perhitungan untuk mencari nilai tetapan penurunan titik beku. Lalu, jika diinputkan angka 4 atau keluar, maka program akan otomatis selesai karena tidak ada perhitungan yang dilakukan.
Berikut akan saya jalankan programnya. Saya akan mencari nilai molalitas. Misal penurunan titik bakunya 25 dan tetapannya 1,83. Maka didapatkan nilai molalitasnya adalah 13,6612 molal. Dan jika sudah selesai atau ingin selesai, maka masukkan nilai 4 dan program akan berhenti. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.